Bagaimana jika saya mengatakan bahwa saham 10 kali itu nyata, tapi hampir semua orang yang mencarinya justru tidak akan pernah memilikinya? Bukan karena mereka bodoh, bukan karena mereka kurang modal, tapi karena mereka tidak sanggup menanggung rasa tidak nyaman yang menyertainya. Bayangkan ini, ada sebuah perusahaan yang diam-diam bertumbuh, tidak viral, tidak masuk headline, tidak dibicarakan influencer, harganya bergerak lambat, membosankan, bahkan kadang turun tajam tanpa alasan yang jelas. Mayoritas orang mengabaikannya, sebagian kecil membeli, lalu menjual terlalu cepat, dan segelintir orang, hanya segelintir, yang memegangnya cukup lama hingga nilainya meledak 10 kali lipat. Pertanyaannya, sekarang, jika peluang itu muncul di depan mata Anda, apakah Anda akan mengenalinya? Atau Anda justru akan melewatinya karena terlihat terlalu biasa? Bagaimana jika musuh terbesar Anda bukan pasar, melainkan ego Anda sendiri? Bagaimana jika rahasia 10 kali bukan soal rumus rahasia, tapi soal karakter yang jarang dimiliki? Tetaplah di sini. Karena apa yang akan Anda dengar mungkin akan mengguncang cara Anda melihat saham, uang, dan diri Anda sendiri. Kalau kamu datang ke pasar saham untuk cepat kaya, saya sarankan matikan video ini sekarang. Ya, saya serius. Nama saya Charlie Munger, dan jika yang kamu cari adalah sensasi, lonjakan instan, atau cerita dramatis tentang saham yang naik 100% dalam seminggu, kamu salah ruangan. Pasar saham bukan kasino. Dan kalau kamu memperlakukannya seperti meja judi, pasar akan memperlakukanmu seperti penjudi. Kamu ingin saham yang naik 10 kali lipat. 10 kali. 10 kali. Kedengarannya seperti mimpi. Bukan. Uang 1 juta jadi 10 juta. 10 juta jadi 100 juta. Siapa yang tidak tergoda? Tapi izinkan saya bertanya sesuatu. Kalau memang mudah menemukan saham 10 kali, kenapa kebanyakan orang tetap miskin secara finansial? Kenapa sebagian besar investor gagal mengalahkan indeks? Kenapa mereka sibuk setiap hari, tapi hasilnya biasa saja? Apakah mereka kurang pintar, atau mereka terlalu ingin cepat? Saya sudah hidup hampir 1 abad. Saya melihat gelembung datang dan pergi. Saya melihat orang menjadi kaya dan bangkrut hanya karena satu hal. Emosi. Orang datang ke pasar dengan harapan instan. Mereka ingin cerita heroik. Mereka ingin membual di meja makan. Mereka ingin mengatakan, saya beli saham ini sebelum meledak. Tapi mereka tidak ingin melakukan bagian. Membosankan, duduk, diam, berpikir. Tahukah kamu, apa yang paling berbahaya di pasar? Saham, bukan krisis, bukan resesi, bukan suku bunga. Yang paling berbahaya adalah kebutuhan untuk merasa pintar. Investor pemula tidak mencari kebenaran. Mereka mencari validasi. Mereka ingin merasa lebih cepat dari orang lain. Lebih tajam. Lebih visioner. Padahal, saham 10 kali tidak peduli pada egomu. Ia hanya peduli pada kualitas bisnis dan waktu. Saya dan Warren tidak menjadi kaya karena kami pintar memilih saham yang melonjak dalam sebulan. Kami menjadi kaya karena kami sabar menunggu perusahaan hebat bertumbuh selama bertahun-tahun. Tapi siapa yang mau mendengar kata sabar di era serba instan? Coba jawab ini. Jika saya menawarkan 2 pilihan, satu saham yang bisa naik 30% bulan depan, dan satu lagi, bisnis yang bisa tumbuh konsisten selama 20 tahun, mana yang akan kamu pilih? Jujur saja, sebagian besar orang akan memilih yang pertama, karena manusia mencintai kepastian jangka pendek dan meremehkan keajaiban jangka panjang. Dan disitulah kesalahan dimulai. Saham 10 kali bukanlah hasil dari keputusan cepat. Ia adalah hasil dari keputusan benar yang dibiarkan bekerja. Saya ingin kamu merenung. Apakah kamu benar-benar ingin kaya? Atau hanya ingin terlihat seperti orang yang tahu cara jadi kaya? Itu 2 hal yang berbeda. Orang yang ingin terlihat pintar akan sering membeli dan menjual. Mereka ingin aksi,
Mereka ingin cerita, mereka ingin grafik bergerak. Orang yang benar-benar ingin kaya, belajar untuk menunggu. Menunggu itu menyakitkan. Menunggu membuatmu merasa tertinggal. Menunggu membuatmu mempertanyakan keputusanmu. Tapi justru disitulah 10 kali lahir. Bukan dari kegaduhan, tapi dari kesunyian. Sekarang izinkan saya mengatakan sesuatu yang mungkin tidak kamu sukai. Kalau kamu setiap hari membuka aplikasi saham dan berharap ada lonjakan, kamu tidak sedang berinvestasi. Kamu sedang berjudi dengan pakaian formal. Pertanyaannya sederhana. Apakah kamu punya keberanian untuk tidak melakukan apa-apa? Karena cara tercepat kehilangan uang adalah merasa harus selalu melakukan sesuatu. Dan cara paling membosankan untuk menjadi kaya adalah membiarkan waktu bekerja 10 kali lipat. Bukanlah hadiah untuk orang tercepat. Itu hadiah untuk orang paling sabar. Dan sekarang kita masuk ke rahasia yang lebih tidak seksi lagi. Duduk, diam, dan berpikir. Saya tahu, kedengarannya tidak keren. Tidak ada yang membuat konten viral tentang seseorang yang duduk membaca laporan tahunan selama 3 jam. Tidak ada yang bertepuk tangan saat kamu berkata, hari ini saya tidak membeli apapun. Tapi, tahukah kamu apa yang saya lakukan? Sebagian besar hidup saya duduk, saya membaca, saya berpikir. Banyak orang ingin tahu rahasia menemukan saham 10 kali. Mereka berharap ada rumus rahasia, indikator khusus, atau bisikan orang dalam. Tidak ada. Yang ada hanyalah kemampuan untuk memahami bisnis dan menolak semua yang tidak kamu pahami. Itu saja. Circle of competence. Lingkaran kompetensi. Jika kamu tidak mengerti bagaimana perusahaan menghasilkan uang, jangan beli. Sederhana, tapi tidak mudah. Karena ego akan berkata, semua orang beli saham ini, kamu akan ketinggalan. Biarkan saya bertanya, apakah kamu lebih takut kehilangan uang, atau lebih takut kehilangan kesempatan terlihat pintar? Sebagian besar, orang takut ketinggalan. FOMO, fear of missing out. Dan pasar tahu itu, pasar memancing dengan cerita besar. Teknologi baru, tren, viral, kata-kata bombastis. Tapi bisnis hebat seringkali terlihat membosankan di awal, tidak seksi, tidak heboh, tidak trending. Namun justru di sanalah kekuatan tersembunyi. Saya ingin kamu membayangkan permainan baseball. Ada zona pukulan ideal. Jika bola tidak masuk zona itu, pemain hebat tidak memukul. Dalam investasi, kamu tidak dipaksa memukul setiap lemparan. Kamu bisa menunggu lemparan sempurna. Dan ketika itu datang, kamu memukul dengan yakin. Masalahnya, kebanyakan orang memukul setiap bola. Mereka lelah, mereka panik, mereka kehilangan fokus. Dan ketika bola emas datang, mereka sudah kehabisan energi. Saham 10 kali jarang muncul. Mungkin sekali dalam beberapa tahun. Apakah kamu punya kesabaran untuk menunggu bertahun-tahun? Atau kamu akan terus sibuk dengan saham kecil yang naik turun seperti roller coaster? Saya pernah mengatakan, kesuksesan besar datang dari menghindari kesalahan besar, bukan dari melakukan ribuan keputusan kecil. Jika kamu bisa menghindari perusahaan buruk, kamu sudah setengah jalan menuju 10 kali. Tapi itu butuh disiplin mental. Disiplin untuk berkata, saya tidak tahu. Tahukah kamu, kalimat paling kuat dalam investasi, saya tidak tahu. Orang yang tidak bisa mengucapkan itu, akan membayar mahal. Karena pasar tidak menghargai kepercayaan diri. Palsu, pasar menghargai rasionalitas. Sekarang pikirkan ini. Berapa banyak keputusan finansialmu didorong oleh data, dan berapa banyak oleh emosi? Berapa banyak saham yang kamu beli karena kamu benar-benar memahami bisnisnya, dan berapa banyak karena orang lain membicarakannya? Jika kamu jujur, mungkin jawabannya membuatmu tidak nyaman. Dan itu bagus. Ketidaknyamanan adalah awal dari kebijaksanaan. Saya tidak tertarik membuatmu bersemangat.
saya tertarik membuatmu berpikir. Karena saham 10 kali bukan ditemukan oleh orang yang bersemangat. Ia ditemukan oleh orang yang rasional. Ketika harga turun, rasional ketika berita buruk muncul, rasional ketika semua orang panik, dan izinkan saya mengatakan sesuatu yang provokatif. Jika kamu tidak bisa duduk diam selama 5 tahun memegang sebuah bisnis, kamu tidak layak mendapat hasil 10 kali lipat keras. Tapi benar, waktu adalah teman terbaik, bisnis hebat, dan musuh terbesar investor gelisah. Jadi, sebelum kamu bertanya, bagaimana cara menemukan saham 10 kali? Tanyakan dulu, apakah kamu sudah menjadi orang yang mampu menunggu 10 tahun? Apakah kamu sudah membangun mental untuk tidak tergoda setiap minggu? Apakah kamu cukup rendah hati untuk mengakui batas kemampuanmu? Karena menemukan saham hebat bukan tentang kecerdikan sesaat. Itu tentang karakter. Dan karakter dibangun dalam kesunyian. Jadi, jika setelah mendengar semua ini, kamu masih ingin mencari saham 10 kali, bagus. Tapi bersiaplah. Perjalanan ini tidak glamor. Ia sunyi. Ia lambat. Ia penuh keraguan. Namun di ujung kesabaran, ada sesuatu yang luar biasa. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, saham apa yang akan naik 10 kali. Pertanyaannya adalah, apakah kamu siap menjadi investor yang pantas memilikinya? Sekarang kita masuk ke bagian yang sering membuat orang kecewa. Saham 10 kali, hampir tidak pernah terlihat spektakuler di awal. Saya ulangi pelan-pelan, hampir tidak pernah terlihat spektakuler. Nama saya Charlie Munger, dan jika kamu berharap menemukan saham 10 kali dari perusahaan yang sedang viral, penuh sorotan media, dipuji semua analis, dan trending di mana-mana, kamu sedang memburu ilusi. Izinkan saya bertanya sesuatu. Kapan terakhir kali kamu melihat perusahaan hebat yang tenang, tanpa drama, tanpa sensasi, tiba-tiba menjadi pusat perhatian karena nilainya melonjak 10 kali lipat? Jarang, bukan? Karena pada tahap awal, perusahaan hebat terlihat biasa saja. Kadang bahkan membosankan. Dan manusia membenci kebosanan. Manusia ingin cerita besar, revolusi, gangguan besar pada industri. Kata-kata seperti disruptif, visioner, game changer. Padahal kenyataannya, banyak saham 10 kali lahir dari bisnis yang sederhana. Sangat sederhana. Begitu sederhana, sampai orang meremehkannya? Coba pikirkan ini. Apakah kamu lebih tertarik pada perusahaan yang menjual sesuatu yang rumit dan terdengar canggih, atau perusahaan yang menjual produk sederhana yang dibeli orang setiap hari tanpa berpikir? Kebanyakan orang memilih yang terdengar canggih, karena ego menyukai kompleksitas, padahal uang sering bersembunyi dalam kesederhanaan. Saya dan Warren tidak mencari bisnis yang terdengar pintar. Kami mencari bisnis yang bisa dijelaskan kepada anak sekolah dalam 5 menit. Jika sebuah perusahaan tidak bisa dijelaskan dengan sederhana, biasanya model bisnisnya memang tidak sederhana, dan kompleksitas sering menjadi tempat persembunyian masalah. Sekarang izinkan saya memperkenalkan satu konsep yang sangat penting. Mote parit, pertahanan. Bayangkan sebuah kastil besar. Kastil itu dikelilingi parit air yang dalam. Musuh sulit masuk. Semakin lebar paritnya, semakin aman kastilnya. Dalam bisnis, mote adalah keunggulan kompetitif, merek kuat, distribusi luas, biaya produksi rendah, loyalitas, pelanggan, hak paten, efek jaringan. Pertanyaannya sekarang, apakah perusahaan yang kamu beli punya parit atau hanya punya cerita? Cerita bisa berubah, narasi bisa runtuh, tapi keunggulan kompetitif yang nyata, sulit ditiru, dan saham 10 kali hampir selalu dimiliki oleh perusahaan dengan mote yang makin lama, makin lebar, bukan yang paritnya bocor. Sekarang saya ingin kamu merenung, jika sebuah bisnis bisa dengan mudah disaingi, apakah ia pantas kamu pegang selama 10 tahun? Karena 10 kali butuh waktu
dan waktu hanya berpihak pada bisnis yang bisa bertahan dari serangan kompetitor. Banyak investor tergoda pada pertumbuhan cepat, pendapatan melonjak, pengguna bertambah, headline positif. Tapi mereka lupa bertanya, satu hal penting, apakah pertumbuhan itu menguntungkan? Karena pertumbuhan tanpa profit hanyalah ilusi yang mahal. Apakah perusahaan itu benar-benar menghasilkan uang atau hanya membakar uang investor demi terlihat besar? Saya sudah melihat banyak perusahaan tumbuh seperti roket, lalu jatuh seperti batu. Kenapa? Karena fondasinya rapuh, dan fondasi yang rapuh tidak bisa menopang kenaikan 10 kali lipat. Ingat ini, saham 10 kali bukanlah tentang lonjakan cepat. Ia tentang fondasi kuat yang perlahan tapi pasti membangun nilai. Dan sekarang kita masuk ke bagian yang lebih penting lagi, mesin uang yang tidak pernah lelah. Bayangkan kamu memiliki sebuah mesin, kamu memasukkan 1 rupiah. Setahun kemudian, mesin itu menghasilkan 1 rupiah 50 sen. Lalu kamu masukkan kembali hasilnya. Dan mesin itu terus bekerja tanpa henti, tanpa drama, tanpa perlu tambahan utang besar. Itulah bisnis dengan return on capital tinggi, pengembalian atas modal. Konsep ini terdengar teknis, tapi sebenarnya sangat sederhana. Seberapa efisien perusahaan menggunakan uangnya untuk menghasilkan keuntungan? Pertanyaannya, jika sebuah perusahaan hanya menghasilkan sedikit dari setiap rupiah yang ditanam, bagaimana ia bisa tumbuh 10 kali lipat? Jawabannya, sulit, sangat sulit. Sebaliknya, perusahaan dengan return tinggi bisa mengembangkan dirinya sendiri, tanpa terus-menerus meminta uang baru, tanpa tergantung pada pasar modal. Ia seperti pohon yang akarnya kuat, dan buahnya terus tumbuh. Sekarang pikirkan ini, apakah kamu sedang membeli perusahaan, atau membeli harapan bahwa suatu hari nanti, perusahaan itu akan menjadi baik? Investor cerdas membeli mesin uang yang sudah terbukti. Investor spekulatif membeli mimpi. Dan mimpi seringkali mahal. Saham 10 kali biasanya dimulai dari bisnis yang sudah menunjukkan kualitasnya. Bukan dari perusahaan yang baru berjanji akan menguntungkan 5 tahun lagi. Saya tahu, ini terdengar tidak menarik. Karena orang ingin menemukan permata tersembunyi sebelum orang lain tahu. Tapi seringkali, permata itu sudah terlihat. Hanya saja tidak berkilau berlebihan. Ia stabil, ia konsisten, ia terus meningkatkan laba, tanpa drama. Sekarang, saya akan mengatakan sesuatu yang mungkin membuatmu tidak nyaman. Jika sebuah bisnis menghasilkan keuntungan tinggi, dan bisa menginvestasikan kembali keuntungan itu dengan tingkat pengembalian tinggi, kamu sebenarnya hanya perlu waktu. Dan waktu adalah faktor yang diremehkan investor. Orang ingin aksi. Padahal compounding bekerja dalam diam. Compounding tidak berteriak, ia berbisik, ia bekerja perlahan, lalu tiba-tiba terlihat ajaib. Apakah kamu cukup sabar untuk membiarkan mesin itu bekerja, atau kamu akan mencabutnya karena bosan? Banyak saham yang berpotensi 10 kali gagal menjadi 10 kali, bukan karena bisnisnya buruk, tapi karena investornya tidak tahan. Harga turun 20%, panik. Berita negatif muncul, goyah. Teman mendapat keuntungan cepat di saham lain, iri. Dan akhirnya, mereka menjual. Beberapa tahun kemudian, saham itu benar-benar naik 10 kali lipat. Tanpa mereka, siapa yang salah? Pasarnya atau mentalnya? Saya ingin kamu benar-benar memahami ini. Saham 10 kali adalah hasil dari kombinasi 3 hal. Bisnis sederhana yang bisa dipahami, mote yang makin lama makin kuat, dan mesin uang dengan return tinggi yang terus berputar, tidak terdengar glamor, tapi sangat kuat. Sekarang saya ajukan pertanyaan yang lebih tajam. Apakah kamu benar-benar menganalisis bisnis, atau hanya melihat grafik harga? Karena grafik harga hanya menunjukkan emosi pasar. Laporan keuangan menunjukkan realitas. Apakah pendapatan naik secara konsisten? Apakah margin stabil?
atau membaik? Apakah perusahaan menghasilkan arus kas nyata? Apakah manajemennya rasional? Atau mereka terlalu sibuk mengejar pertumbuhan demi tepuk tangan? Ingat ini baik-baik. Manajemen yang baik memperlakukan uang pemegang saham seperti uangnya sendiri. Manajemen buruk memperlakukan uang investor seperti dana gratis. Dan saham 10 kali hampir selalu dipimpin oleh orang-orang rasional, bukan oleh pemburu sensasi. Sekarang bayangkan dua perusahaan. Yang pertama, tumbuh cepat, tapi margin tipis, utang besar, cerita hebat. Yang kedua, tumbuh stabil, margin kuat, arus kas, konsisten, hampir tidak pernah masuk berita. Mana yang menurutmu lebih mungkin menjadi 10 kali dalam 15 tahun? Jawabannya, mungkin tidak. Sesuai dengan insting awalmu. Dan disitulah letak pelajarannya. Pasar sering memuja pertumbuhan cepat. Tapi kekayaan besar sering lahir dari efisiensi dan konsistensi. Jadi ketika kamu mencari saham berikutnya, berhenti sejenak. Tanyakan, apakah ini bisnis yang bisa saya pahami? Apakah ia punya parit yang melindunginya? Apakah ia mesin uang yang efisien? Dan yang paling penting, jika saya memegangnya selama 10 tahun, apakah saya bisa tidur nyenyak? Karena pada akhirnya, saham 10 kali bukan tentang keberuntungan. Ia tentang menemukan bisnis luar biasa, lalu memiliki keberanian untuk tidak mengganggunya. Sekarang, pertanyaan terakhir untuk bab ini, apakah kamu siap memilih yang membosankan demi hasil yang luar biasa? Atau kamu akan terus mengejar yang heboh dan kehilangan yang benar-benar berharga? Pilihan itu selalu ada, dan pasar akan selalu memberi hadiah pada mereka yang memilih dengan rasional. Sekarang kita masuk ke wilayah yang sering disalahpahami. Harga, harga, kata kecil yang bisa membuat orang menjadi jenius atau menjadi bodoh dalam semalam. Nama saya Charlie Munger, dan izinkan saya mengatakan sesuatu yang mungkin bertentangan dengan nalurimu. Harga itu penting, sangat penting. Tapi kualitas jauh lebih penting. Banyak orang terobsesi mencari saham murah. Mereka bangga berkata, saya beli di harga diskon. Seolah-olah semua yang murah pasti menguntungkan. Saya ingin kamu berhenti sejenak. Jika sebuah mobil dijual sangat murah, karena mesinnya rusak, apakah itu penawaran bagus? Jika sebuah restoran kosong setiap malam lalu menawarkan diskon besar, apakah itu peluang emas? Mengapa dalam kehidupan nyata, kita mengerti bahwa murah tidak selalu berarti bernilai, tapi di pasar saham kita tiba-tiba lupa logika dasar itu. Saham murah seringkali murah karena suatu alasan, bisnisnya memburuk, keunggulannya hilang, manajemennya ceroboh, utangnya menumpuk. Namun, investor pemula melihat angka turun dan merasa sedang berburu harta karun, padahal bisa jadi mereka sedang memungut masalah. Sekarang saya akan mengatakan kalimat yang telah mengubah hidup banyak orang. Lebih baik membeli bisnis hebat dengan harga wajar daripada bisnis buruk dengan harga murah. Kenapa? Karena bisnis hebat punya satu hal yang tidak dimiliki bisnis biasa. Kemampuan untuk terus menciptakan nilai, dan nilai pada akhirnya akan tercermin dalam harga. Pertanyaannya, apakah kamu sedang membeli tiket murah atau membeli mesin pencetak uang? Bayangkan, kamu memiliki sebuah bisnis kecil yang luar biasa, pelanggannya loyal, marginnya kuat. Produk atau jasanya dicintai. Jika bisnis seperti itu dijual dengan harga yang sedikit mahal, apakah kamu akan menolaknya hanya karena tidak diskon besar? Atau kamu melihat potensi jangka panjangnya? Masalah terbesar investor adalah mereka ingin harga sempurna. Mereka menunggu koreksi kecil, menunggu sentimen negatif, menunggu momen ideal. Dan seringkali, momen itu tidak pernah datang. Atau, lebih buruk lagi, ketika harga turun, mereka justru takut. Ironis, bukan? Ketika harga tinggi, mereka berani, karena semua orang optimis. Ketika harga wajar atau murah karena ketakutan pasar, mereka ragu. Apakah kamu menyadari betapa emosionalnya pola itu? Harga bukan sekadar angka,
Harga adalah cerminan psikologi massa. Dan disinilah margin of safety berperan. Margin of safety bukan berarti membeli apapun yang jatuh. Margin of safety berarti membeli bisnis hebat dengan ruang kesalahan yang wajar. Karena tidak ada analisis yang sempurna. Tidak ada prediksi yang 100% akurat. Margin of safety adalah pengakuan bahwa kita manusia. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu menghitung risiko atau hanya menghitung potensi keuntungan? Karena saham 10 kali tidak lahir dari spekulasi sembrono. Ia lahir dari kombinasi kualitas tinggi dan harga yang masuk akal. Dan izinkan saya menambahkan sesuatu yang provokatif. Jika kamu terlalu fokus pada harga beli, tapi tidak pernah mengevaluasi kualitas bisnisnya, kamu sedang bernegosiasi dengan angka, bukan dengan realitas. Dan realitas selalu menang. Sekarang kita masuk ke wilayah yang lebih sunyi lagi. Keberanian yang sepi. Banyak orang percaya diversifikasi adalah jawaban atas segalanya. Sebar uang ke banyak saham, kurangi risiko. Tidur nyenyak. Itu masuk akal. Sampai titik tertentu. Tapi izinkan saya bertanya, apakah mungkin mendapatkan hasil luar biasa dengan keyakinan setengah hati? Saham 10 kali jarang datang dari portofolio yang tersebar tipis di 20 perusahaan biasa. Hasil luar biasa sering datang dari keputusan besar pada bisnis luar biasa. Keputusan besar membutuhkan keyakinan. Keyakinan membutuhkan pemahaman, dan pemahaman membutuhkan waktu. Saya tidak mengatakan kamu harus ceroboh. Saya tidak mengatakan kamu harus menaruh semua telur di satu keranjang tanpa berpikir. Saya mengatakan, ketika kamu benar-benar menemukan bisnis hebat, dan kamu benar-benar memahaminya, beranikah kamu bertindak lebih dari sekadar simbolis? Atau kamu tetap bermain aman, karena takut terlihat salah? Banyak investor tahu saham yang bagus, tapi mereka hanya membeli sedikit. Kenapa? Karena mereka takut. Takut salah, takut dikritik, takut harga turun sementara, dan ketakutan itu membuat hasil mereka biasa saja. Sekarang bayangkan situasi ini. Pasar sedang panik. Berita buruk bertebaran, harga saham perusahaan hebat yang kamu pahami turun drastis. Semua orang menjual. Teman-temanmu berkata, kamu gila jika membeli. Media memprediksi bencana. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ikut arus? Atau kamu berdiri sendiri? Keberanian sejati dalam investasi jarang terlihat heroik. Ia sunyi. Ia penuh keraguan. Ia tidak disertai tepuk tangan. Kadang bahkan disertai ejekan. Tapi disitulah peluang terbesar sering muncul. Apakah kamu cukup rasional untuk melawan keramaian ketika datamu menunjukkan nilai? Atau kamu akan selalu menunggu persetujuan publik? Ingat ini, jika semua orang setuju denganmu, kemungkinan besar, peluang besar sudah lewat. Saham 10 kali sering dibeli dalam suasana tidak nyaman, dalam ketidakpastian, dalam ketenangan yang menegangkan, bukan dalam euforia. Dan ada satu lagi musuh besar. Overdiversifikasi karena kurang percaya diri. Diversifikasi memang melindungi dari kebodohan. Tapi jika kamu sudah melakukan pekerjaan rumahmu, memahami bisnisnya, memahami risikonya, mengapa kamu tidak berani mengambil posisi yang berarti? Apakah kamu benar-benar percaya pada analisismu? Atau kamu hanya ingin terlihat bijak? Saya ingin kamu jujur pada dirimu sendiri. Apakah kamu berinvestasi berdasarkan pemahaman mendalam, atau berdasarkan ketakutan kehilangan? Karena hasil luar biasa tidak lahir dari keputusan yang dibuat setengah hati. Namun, ingat, keberanian tanpa rasionalitas adalah kebodohan. Keberanian sejati adalah berani karena kamu tahu, bukan karena kamu berharap. Dan disinilah paradoksnya, untuk menemukan saham 10 kali. Kamu harus sabar seperti batu, tapi berani seperti singa. Sabar menunggu peluang. Berani ketika peluang itu datang, tidak terburu-buru, tidak impulsif, tapi juga tidak ragu ketika fakta berpihak padamu. Sekarang pertanyaan terakhir. Jika besok kamu menemukan bisnis luar biasa
dengan harga wajar dalam kondisi pasar yang penuh ketakutan. Apakah kamu akan bertindak atau kamu akan berkata, "Saya tunggu dulu"? Karena dalam investasi, seringkali kesempatan besar hanya mengetuk sekali, dan mereka yang siap secara mental adalah mereka yang membuka pintu. Jadi tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu hanya ingin tahu cara menemukan saham 10 kali, atau kamu benar-benar siap memiliki mental untuk memegangnya? Karena tanpa mental itu, bahkan jika peluang ada di depan mata, kamu mungkin tetap melewatkannya. Sekarang kita sampai pada bagian yang paling menyakitkan. Bukan tentang bagaimana menemukan saham 10 kali, tetapi tentang bagaimana kebanyakan orang menghancurkannya dengan tangan mereka sendiri. Nama saya Charlie Munger, dan setelah puluhan tahun di pasar, saya bisa mengatakan ini dengan tenang. Investor jarang gagal karena tidak menemukan perusahaan hebat. Mereka gagal karena tidak mampu menahannya. Kesalahan bodoh, sederhana, berulang, mematikan. Bayangkan kamu sudah menemukan bisnis luar biasa. Keunggulan kompetitifnya kuat, manajemennya rasional. Laba tumbuh konsisten, semua fondasinya kokoh. Kamu beli. 6 bulan pertama, harga naik sedikit, lalu tiba-tiba turun 20%. Berita negatif muncul. Analis meragukan. Media membuat judul dramatis. Apa yang terjadi di kepalamu? Apakah kamu mulai meragukan analisismu? Apakah kamu mulai menghitung kerugian sementara? Apakah kamu membuka aplikasi setiap 5 menit? Inilah momen kritis. Saham 10 kali hampir selalu melewati fase yang membuat pemiliknya tidak nyaman. Fluktuasi adalah harga yang harus dibayar untuk hasil luar biasa. Tapi kebanyakan orang tidak ingin membayar harga emosional itu. Mereka ingin hasil besar. Tanpa rasa tidak nyaman, itu seperti ingin otot kuat. Tanpa pernah merasa pegal, mustahil. Kesalahan pertama yang menghancurkan 10 kali adalah menjual terlalu cepat. Kenapa orang menjual? Karena takut kehilangan keuntungan kecil. Karena ingin mengunci profit. Karena merasa sudah cukup. Tapi saya ingin bertanya, jika bisnisnya terus membaik, mengapa kamu memotong pohon yang baru mulai berbuah? Apakah kamu benar-benar menjual karena fundamental berubah, atau hanya karena harga bergerak? Ingat ini baik-baik. Harga bergerak setiap hari. Nilai bisnis berubah jauh lebih lambat. Jika kamu tidak bisa membedakan keduanya, pasar akan mempermainkan emosimu. Kesalahan kedua, terlalu sering melihat harga. Saya serius. Jika kamu memeriksa harga saham setiap jam, kamu sedang melatih otakmu untuk bereaksi, bukan berpikir. Pasar adalah mesin voting dalam jangka pendek dan mesin timbang dalam jangka panjang. Tapi jika kamu terus fokus pada voting harian, kamu akan lupa pada timbangan jangka panjang. Pertanyaannya, apakah kamu investor atau pengamat grafik? Karena saham 10 kali membutuhkan waktu bertahun-tahun. Dan dalam perjalanan itu, akan ada penurunan, akan ada keraguan, akan ada momen ketika kamu merasa bodoh. Apakah kamu siap untuk tetap rasional saat itu terjadi? Kesalahan ketiga, ego. Ego adalah musuh yang halus. Ketika analisismu benar, kamu merasa jenius. Ketika harga naik, kamu merasa tak terkalahkan. Lalu kamu mulai berpikir semua keputusanmu pasti benar. Disitulah bahaya dimulai. Karena pasar memiliki cara unik untuk mempermalukan kesombongan. Investor hebat selalu menyisakan ruang untuk keraguan. Mereka bertanya, apa yang saya lewatkan? Apa risiko yang tidak saya lihat? Apakah asumsi saya masih valid? Sebaliknya, investor yang dikuasai ego berhenti bertanya. Dan ketika realitas berubah, mereka terlambat menyadarinya. Sekarang, izinkan saya bertanya, sesuatu yang mungkin tidak nyaman. Apakah kamu benar-benar ingin kaya, atau kamu hanya ingin merasa pintar? Karena jika kamu ingin kaya, kamu harus siap terlihat bodoh dalam jangka pendek. Kamu harus siap memegang saham saat orang lain meremehkannya. Kamu harus siap tidak ikut euforia saham lain yang sedang viral.
Dan disinilah kita masuk ke bagian terakhir. Cara paling mudah menemukan saham 10 kali, menjadi orang yang layak menerimanya. Ya, ini bukan tentang rumus rahasia. Bukan tentang indikator teknis. Bukan tentang informasi orang dalam. Ini tentang karakter. Karakter dibentuk oleh kebiasaan kecil. Membaca ketika orang lain menonton sensasi. Berpikir ketika orang lain bereaksi. Menunggu ketika orang lain gelisah. Apakah kamu membangun dirimu setiap hari? Atau kamu hanya mencari peluang instan? Karena saham 10 kali biasanya datang pada mereka yang sudah siap secara mental. Ia tidak muncul setiap minggu. Ia tidak datang dengan pengumuman besar. Kadang ia muncul saat pasar sedang suram. Saat semua orang pesimis. Saat harga tampak tidak menarik. Dan hanya mereka yang telah melatih kesabaran yang mengenalinya. Saya ingin kamu bayangkan dirimu 10 tahun dari sekarang. Apakah kamu akan berkata, seandainya dulu saya lebih sabar? Atau kamu akan tersenyum karena kamu bertahan? Saham 10 kali bukanlah tentang menemukan satu perusahaan ajaib. Ia tentang membangun pola pikir yang konsisten, belajar tanpa henti, mengakui kesalahan, menghindari kebodohan yang jelas, dan yang paling penting, menjaga emosi tetap stabil. Jika kamu panik saat harga turun, jika kamu euforia saat harga naik, jika kamu mudah terpengaruh opini publik, maka bahkan jika peluang emas ada di depanmu, kamu mungkin tetap gagal. Pasar tidak memberi hadiah pada yang paling sibuk. Pasar memberi hadiah pada yang paling disiplin. Sekarang saya akan menutup dengan satu pertanyaan yang harus kamu jawab sendiri. Jika besok kamu menemukan bisnis luar biasa, dan kamu tahu dalam hatimu bahwa ini bisa menjadi 10 kali dalam 15 tahun, apakah kamu mampu memegangnya selama itu, tanpa tergoda, tanpa panik, tanpa sombong? Jika jawabannya belum, maka pekerjaanmu bukan mencari saham. Pekerjaanmu adalah membangun dirimu. Karena pada akhirnya, saham 10 kali bukan sekadar investasi. Ia adalah ujian karakter, dan hanya mereka yang menguasai diri sendiri, yang mampu menikmati hasilnya. Dengarkan saya baik-baik. Kekayaan bukan tentang menemukan saham ajaib. Kekayaan adalah tentang siapa diri Anda ketika tidak ada yang melihat. Tentang keputusan yang Anda ambil saat semua orang panik. Tentang kesabaran yang Anda tunjukkan ketika hasil belum terlihat. Banyak orang berkata mereka ingin saham 10 kali. Mereka ingin uangnya berlipat ganda. Mereka ingin kebebasan finansial. Mereka ingin hidup tanpa tekanan. Tetapi izinkan saya bertanya dengan jujur. Apakah Anda siap menjadi pribadi yang pantas menerima hasil sebesar itu? Karena kenyataannya menyakitkan. Pasar saham tidak menghancurkan orang. Orang menghancurkan dirinya sendiri. Ketidaksabaran, keserakahan, ego, ketakutan, itulah racun yang diam-diam membunuh peluang besar. Anda ingin hasil luar biasa, tetapi apakah Anda siap hidup dengan cara yang luar biasa? Anda ingin pertumbuhan 10 kali lipat. Tetapi, apakah Anda siap menahan gejolak 10 kali lebih besar dari yang biasa Anda rasakan? Kebanyakan orang tidak gagal karena kurang cerdas. Mereka gagal karena tidak mampu mengendalikan diri. Mereka ingin cepat. Mereka ingin validasi. Mereka ingin membuktikan bahwa mereka pintar. Padahal kekayaan sejati tidak lahir dari kebutuhan untuk terlihat pintar. Kekayaan lahir dari keberanian untuk terlihat bodoh. Dalam jangka pendek, demi benar. Dalam jangka panjang, ada momen dalam hidup ketika Anda harus memilih, ikut keramaian, atau berdiri sendiri. Menjual karena takut, atau bertahan karena yakin. Mengejar sensasi, atau membangun fondasi, dan pilihan-pilihan kecil itulah yang menentukan masa depan Anda. Jangan salah paham, pasar akan menguji Anda. Harga akan turun, orang-orang akan meragukan Anda. Bahkan Anda mungkin meragukan diri sendiri. Di saat itulah karakter berbicara. Apakah Anda menyerah karena tidak nyaman, atau Anda tetap rasional karena Anda tahu apa yang Anda miliki? Saham 10 kali hanyalah simbol. Simbol dari kesabaran. Simbol dari disiplin. Simbol dari keteguhan hati
banyak orang mencari strategi. Mereka bertanya, indikator apa yang harus dipakai? Rasio apa yang harus dilihat? Waktu apa yang paling tepat? Tetapi sangat sedikit yang bertanya, bagaimana cara saya melatih diri agar tidak panik? Sangat sedikit yang berkata, bagaimana cara saya menjadi lebih sabar dari kemarin? Padahal, disitulah rahasia sesungguhnya. Keberhasilan finansial adalah cermin dari kedewasaan emosional. Jika Anda tidak mampu mengendalikan diri, uang dalam jumlah besar justru akan memperbesar kelemahan Anda. Jika Anda serakah dengan sedikit uang, Anda akan jauh lebih serakah dengan banyak uang. Jika Anda panik dengan kerugian kecil, Anda akan hancur dengan fluktuasi besar. Jadi pertanyaannya, bukan lagi bagaimana menemukan peluang besar. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sedang membangun karakter yang cukup kuat untuk menahannya? Karena peluang besar datang pada mereka yang siap. Iya, datang pada orang yang membaca ketika orang lain menonton sensasi. Iya, datang pada orang yang berpikir ketika orang lain bereaksi. Ia datang pada orang yang mampu berkata tidak pada godaan, sesaat demi hasil jangka panjang. Anda tidak bisa memaksa pasar memberi Anda kekayaan. Tetapi Anda bisa mempersiapkan diri agar ketika kesempatan muncul, Anda tidak menyia-nyiakannya. Dan kesempatan itu tidak selalu datang dalam bentuk yang indah. Kadang ia datang saat berita buruk memenuhi layar. Kadang ia datang saat harga turun dan semua orang lari. Kadang ia datang saat Anda merasa tidak yakin. Di saat seperti itu, yang memisahkan pemenang dan pecundang bukanlah kecerdasan, melainkan ketenangan. Apakah Anda bisa tetap tenang ketika orang lain berteriak? Apakah Anda bisa tetap rasional ketika emosi mencoba mengambil alih? Ingat ini, kesuksesan besar hampir selalu terasa tidak nyaman di awal. Jika semuanya terasa mudah dan menyenangkan, kemungkinan besar itu bukan peluang luar biasa. Ya, mungkin hanya euforia sesaat. Jangan tertipu oleh sorakan, jangan tergoda oleh keramaian. Karena keramaian jarang membuat seseorang benar-benar kaya. Mereka hanya membuat seseorang merasa aman. Dan rasa aman yang palsu adalah musuh pertumbuhan. Anda harus berani berbeda, berani menunggu, berani terlihat lambat ketika orang lain terlihat sibuk, berani fokus ketika dunia penuh distraksi, karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling cepat. Hidup adalah tentang siapa yang paling konsisten. Saham bisa naik dan turun, pasar bisa berubah, ekonomi bisa bergejolak. Tetapi, karakter yang kuat akan selalu menjadi fondasi yang kokoh. Jika Anda melatih diri untuk sabar, disiplin dan rasional, bukan hanya investasi Anda yang bertumbuh, Anda juga bertumbuh, dan itulah kekayaan yang sesungguhnya. Uang hanyalah hasil sampingan dari keputusan yang benar yang diulang berkali-kali. Keputusan untuk belajar setiap hari, keputusan untuk tidak bereaksi berlebihan, keputusan untuk tetap rendah hati, keputusan untuk mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Jika Anda bisa melakukan itu 10 kali lipat, bukan lagi mimpi yang mustahil. Ia menjadi konsekuensi logis. Bukan karena Anda beruntung, tetapi karena Anda siap. Maka berhentilah mencari jalan pintas. Berhentilah berharap ada rahasia instan. Bangun fondasi, bangun disiplin, bangun ketenangan. Dan ketika suatu hari nanti Anda melihat hasil kerja keras itu berlipat ganda, Anda akan sadar bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang uang, ia tentang menjadi versi terbaik dari diri Anda. Karena pada akhirnya, pasar tidak hanya menguji kecerdasan Anda, ia menguji karakter Anda, dan hanya mereka yang menguasai diri sendiri, yang akan menguasai hasilnya.